Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Adi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Abdurrahman. Oke, ya, tidak terasa nih. Bukan, kalau kata-kata tidak serasa itu kayaknya tidak pas. Tidak Karena relevan. karena kita sudah melalui kegiatan ini hampir, kalau dihitung-hitung itu 9 bulanan dari 6 bulan waktu program itu ya. Betul. Ya tidak terasanya sekarang sudah di PI yang ke-6 yang terakhir. Betul. Di dalam PI yang ke-6 ini mengenai fokus yang akan kita bicarakan itu ada 4, Pak. Yang pertama itu tentang umpan balik dan refleksi hasil survei, feedback 360. Yang kedua, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah ditempuh, sudah diterapkan oleh Pak Adi selama 6 bulan terakhir ini. Yang ketiga, penilaian pemetaan aset, diskusi yang sudah dilaksanakan apakah sudah berjalan, sudah dikomunikasikan apa belum. Terus yang ketiga, yang terakhir itu adalah persiapan panen hasil belajar. Itu fokusnya yang menjadi perbincangan kita untuk pendampingan individu yang ke-6 ini. Sebelum masuk ke inti pendampingan, saya ingin informasi dari Pak Adi, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Ya, baik, terima kasih Bapak untuk 1 bulan ini yang sudah berlangsung, yaitu yang pertama adalah saya melakukan pemetaan aset. Ya, Pak ya. Jadi pemetaan aset dalam 1 bulan ini saya lakukan diskusi sebanyak 2 kali, melibatkan wali murid, melibatkan guru, melibatkan tenaga kependidikan, kepala sekolah dan stakeholder yang ada di sekolah. Terus kemudian yang kedua yang sudah saya lakukan dalam waktu kurun 1 bulan ini adalah mempersiapkan portofolio digital saya, Pak. Ya, karena nanti itu akan diminta pada saat terakhir di panen hasil karya kalau tidak salah seperti itu. Ya, itu Pak yang dalam 1 bulan ini yang sudah saya. Kalau dari RTL dari pendampingan sebelumnya apa, Pak? Ya, pada rencana tindak lanjut sebelumnya kan saya mengatakan bahwa sesuatu yang membuat saya merasa kesulitan atau tidak mengenakan kan mengidentifikasi aset. Nah, itu kemarin di awal bulan ini saya mencoba untuk mendatangkan beberapa wali murid, kemudian guru untuk kita diskusikan bersama sehingga identifikasi itu tidak hanya saya, tapi banyak komponen yang ikut memikirkan tentang pemetaan aset tersebut. Seperti itu. Jadi di PI yang terakhir kemarin saya merasa bahwa pemetaan mengidentifikasi aset ini merasa sulit, sehingga ini harus saya tindak lanjuti ya, dengan mendiskusikan dengan beberapa komponen yang ada di sekolah. Seperti itu. Mungkin dalam mengidentifikasi aset itu merupakan capaian Pak Adi ya dalam 1 bulan terakhir ini, yang nantinya itu juga menjadi tagihan di LMS, iya Pak? Betul. Siap. Ya, di LMS itu kan ada, kita harus mengumpulkan laporannya, kemudian kita juga harus menyertakan lampiran-lampirannya, baik itu foto kegiatan, notulin dan lain sebagainya. Siap. Oke, terima kasih Pak Adi. Itu merupakan Pak Adi sudah melengkapi, sudah melaksanakan semua tagihan dari LMS sampai saat ini, Pak. Apakah ada yang kurang, Pak? Untuk modul 1, modul 2, modul 3
menurut yang saya lihat itu kemarin semua sudah centang biru Pak. Cuman saya belum lihat satu persatu, mungkin ada kekurangan atau mungkin feedback dari Pak Abdurrahman selaku pengajar praktek atau mungkin dari Pak Mas Kuri sebagai fasilitator saya. Nah, terus kemudian yang berkaitan dengan jurnal dui mingguan memang masih kurang. Kalau jurnal dui mingguannya sudah sampai modul 3.3. Cuman kemarin kan belum ada centangan Pak. Nah, ini mungkin saya akan upload yang lain sehingga nanti ada centang birunya. Seperti itu. Tapi kalau dari sisi modulnya semuanya insya Allah sudah terpenuhi ya, semuanya. Ya tinggal ini nanti yang pemetaan aset setelah pendampingan individu 6 ini yang belum saya upload. Ya, siap. Seperti itu. Oke. Ini lanjut ke inti dari pendampingan ini Pak. Okay. Ini juga hasil survei yang jenengan sebar itu juga harus dengan segera di-upload juga, di-input juga. Apakah Pak Adi itu menyerahkan form atau langsung dikerjakan di saya serahkan formnya Pak. Serahkan formnya. Ya, berarti saya serahkan form. Memang kemarin itu yang terakhir saya kesulitannya karena satu kelas 12 ini kan sudah selesai ujian akhirnya. Terus kemudian saya menyebarnya ini di kelas 11. Nah, pada saat mereka proses penilaian tengah semester, ini saya minta tolong untuk memberikan penilaian terhadap saya, dan ini anak-anak tidak pengaruh terhadap nilai. Wis sampean buat sesuai dengan apa yang sampean lihat selama Pak Adi ngajar terakhir, terutama kepada kelas yang waktu jenengan observasi itu Pak. Nah itu, dan alhamdulillah dari apa yang diberikan ke anak-anak sampai yang kedua itu ada beberapa yang melakukan peningkatan Pak. Termasuk 5 guru yang harus saya berikan. Guru kemarin yang saya minta itu saya suruh ngisi lagi. Iya, memang seperti itu. Seperti itu. Yang sama. Terus kemudian Pak untuk apa lagi nih, monggo. Kalau memang kemarin melihat saya yang seperti awal seperti itu, monggo sekarang jenengan isi lagi. Saya bilang termasuk kalau dulu kan yang kepala sekolah kan PLT ya. Nah ini sekarang sudah ibu kepala sekolah yang bisa minta tolong. Iya. Seperti itu. Oke, dari menurut responden yang sudah Bapak pilih, itu kan sudah menyerahkan form kembali ke jenengan. Mungkin di situ ada kompetensi yang kurang baik atau itu perlu ditingkatkan lagi. Dari kompetisi mereka nilai, mungkin bisa disebutkan dari kepala sekolah itu apa? Kalau kompetensi yang kurang itu mungkin berkaitan dengan berhubungan dengan sekolah lain, dengan mendatangkan wali murid menjadi guru tamu. Itu yang mungkin menurut penilaian dari ibu kepala sekolah yang dianggap kurang. Tapi kalau yang ada di dalam sini, mulai dari kolaborasi, kemudian fusi dengan teman-teman, ini menurut beliau sudah bagus. Yes, okay. Kalau dari rekan sejawat, mungkin yang kurang yang perlu ditingkatkan lagi? Kalau dari rekan sejawat pada intinya hampir sama, hampir sama ketika kita dari pihak luar yang terutama dari pihak wali murid Pak ya untuk mendatangkan ke sini, memang kita kesulitan mengatur waktunya. Mengatur waktunya. Okay. Kalau yang di dalam menurut teman sejawat ini sudah hampir sama dengan penilaian dari ibu kepala sekolah. Ya, siap. Dari siswanya sekarang. Kalau dari siswa secara umum sudah baik Pak, sudah baik semua, baik dari model yang saya lakukan, kemudian refleksi yang saya berikan ke anak-anak, itu menurut mereka sebelum saya melakukan yang jenengan observasi itu
mungkin ada beberapa yang kurang. Setelah jenengan observasi, kemudian ada peningkatan menurut mereka sudah bagus. Ya, seperti itu. Siap. Mengenai kompetensi jenengan sebagai guru penggerak, terus apa rencana Pak Adi ke depannya yang akan dilakukan dan itu harus dimiliki oleh Pak Adi? Kompetensi Pak ya. Nggih. Jadi yang saya miliki sesuai dengan apa yang kemarin dinilai oleh kepala sekolah, kemudian saya juga menilai terhadap diri saya sendiri ya Pak ya. Ini kompetensi yang saya punya yang bisa dipakai ke depan. Ini adalah berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian menjadi pemimpin pembelajaran baik dengan teman sejawat ataupun dengan komunitas praktisi ya, seperti itu Pak. Iya. Terus siapa saja yang akan Bapak libatkan? Yang pasti yang saya libatkan hampir semua warga yang ada di sekolah. Oke, warga sekolah. Iya, warga sekolah. Karena kalau saya hanya melibatkan beberapa saja, menurut saya kok masih kurang. Mungkin nanti kalau dari semua yang saya libatkan ini adalah warga sekolah, ini nanti kan juga ada skala prioritas, mana yang akan saya ajak untuk kolaborasi terus, mana yang kadang-kadang saya ajak kolaborasi, kan tergantung dari kebutuhan yang akan saya lakukan, seperti itu. Jadi kalau dilaksanakan secara bersama-sama mungkin hasilnya lebih maksimal. Betul Pak. Oke, Bapak, selanjutnya tentang perubahan dalam pembelajaran, di mana Pak Adi sudah hampir finish dalam program guru penggerak ini, yang dalam programnya itu durasinya itu 6 bulan. Betul. 6 bulan. Yang pasti dalam 6 bulan itu Pak Adi itu ada banyak perubahan yang terjadi pada diri pribadi Pak Adi sendiri. Itu ada banyak perubahan. Mungkin perubahan yang dirasakan itu apa saja, Pak? Menurut saya yang saya rasakan banyak perubahan itu sangat banyak ya. Sangat banyak perubahan. Yang pertama, bagaimana kita sebagai guru penggerak yang di sini sudah mendapatkan pendidikan, ini membuat sebuah program yang berpihak pada murid. Iya. Ya. Itu yang sangat saya rasakan, bagaimana kita harus berpihak kepada mereka, dan bagaimana juga kita melibatkan kepemimpinan murid untuk dalam sebuah program. Itu jadi mungkin selama ini kita yang memberikan program, terus kita yang membuat pemikiran. Nah, saat ini murid kita libatkan. Itu yang menurut saya perubahan yang saya lakukan. Terus lagi, setelah saya dalam prosesnya pendidikan guru penggerak ini, saya juga bisa memberikan sebuah perubahan tentang budaya positif. Baik itu di dalam kelas, tentang kebersihan, sebelum belajar kelas harus bersih supaya nyaman, termasuk tentang tata keramanya anak-anak, seperti itu, tingkah laku atau adabnya anak-anak, seperti itu Pak. Itu yang saya rasakan supaya proses pembelajaran itu terasa menyenangkan terhadap tidak hanya untuk saya tapi juga untuk murid-murid, karena mereka yang merasakan pembelajaran. Oke. Ya. Kalau dari siswanya sendiri, Pak, dari murid sendiri, mungkin perubahan yang muncul yang Pak Adi rasakan itu apa? Mereka semakin aktif, Pak. Semakin aktif. Aktif ya. Okay. Semakin aktif dalam proses pembelajaran, baik itu diskusi, kemudian mereka presentasi, kemudian dalam pengumpulan tugas, itu mereka sangat aktif sekali. Karena memang dalam perubahan-perubahan yang saya lakukan dengan menerapkan proses pembelajaran model
problem based learning, mereka jajak di kehidupan nyata, itu mereka semakin tertarik seperti itu. Iya. Jadi semakin aktif para murid yang ada di dalam kelas. Ya. Seperti itu. Yang membuat Pak Adi memuaskan itu selama 6 bulan ini apa? Yang membuat saya puas dalam prosesnya Pak ya, karena awal itu saya merasa tidak siap untuk ikut. Nah sekarang sudah hampir selesai. Kepuasan saya adalah di dalam LMS untuk tugas hampir selesai. Terus kemudian kepuasan saya lagi, saya bisa mendapatkan berbagai macam ilmu, berbagai macam pengalaman, baik dari fasilitator, kemudian dari pengajar praktek, atau dari teman-teman guru penggerak yang lain. Itu kepuasan saya, sehingga oh ternyata saya di SMK seperti ini. Ada teman dari SMA, ada teman dari TK, SMP, SD. Nah itu kepuasan Pak, sehingga oh ternyata kalau kita sebagai guru itu juga harus belajar kepada guru yang lain, seperti itu. Seperti itu ya. Okay. Sekarang yang menantang Bapak dari selama proses PGP 6 bulan terakhir ini? Ya tantangan saya bagaimana saya kedepannya bisa tetap mempertahankan apa yang sudah saya laksanakan. Jadi itu tantangan terbesar saya, supaya saya bisa secara aktif, kemudian stabil dalam mempertahankan apa yang sudah saya laksanakan. Itu tantangan saya Pak. Jadi mempertahankannya itu lebih sulit mungkin daripada saya harus meraih. Mulai dari proses bagaimana mempertahankan budaya positif anak-anak, bagaimana saya berkolaborasi dengan teman-teman, itu harus saya pertahankan. Nah seperti itu Pak. Oke Pak, terima kasih. Lanjut ke penilaian pemetaan aset G. Jaringan informasinya juga laporan yang tadi sudah saya lihat, itu ada 2 kali diskusi musyawarah tentang mengidentifikasi pemetaan aset. Yang nantinya pemetaan aset itu bisa menjadi sumber daya sekolah. Mungkin bisa disampaikan Pak, siapa saja aktor yang terlibat dalam pemetaan aset itu? Iya, terima kasih Pak Purahman. Untuk diskusi yang pertama, itu yang saya libatkan adalah 1 dari kepala sekolah, kemudian dari guru yang ada yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, kemudian ada dari tenaga kependidikan, ada dari wali murid Bapak. Iya. Terus prosesnya sekarang Pak, prosesnya dalam mengidentifikasi ataupun menemukan sumber daya di sekolah itu bagaimana? Ya. Yang pertama saat diskusi itu saya memberikan sebuah pemaparan. Iya. Bahwasannya aset yang ada di sekolah ini bukan hanya aset manusia dan aset fisik saja, tapi ada aset yang lain. Ada aset sosial, agama dan budaya, politik, kemudian ada finansial, kemudian dana lingkungan alam. Nah, dari situ cuman yang paling menjadi pokok pembahasan itu adalah aset manusia. Karena bagaimanapun aset manusia ini adalah aset utama, yang paling utama, faktor utama yang sekolah ada gedung, ada tempat, tapi nggak ada murid, nggak bisa berjalan kan gitu Pak ya. Jadi guru, kepala sekolah, kemudian wali murid, kemudian komite, kemudian tenaga kependidikan yang ada di dalam sekolah ini yang menjadi pembahasan utama kemarin pada diskusi pertama. Hampir semua peserta diskusi, baik dari unsur kepala sekolah, kemudian dari pihak guru, kemudian dari wali murid pun mengatakan bahwa maju dan tidaknya sekolah itu tergantung muridnya. Semakin banyak muridnya, maka mungkin sekolah itu akan dari sekolah berkembang menjadi sekolah maju. Hampir semuanya itu yang dibahas. Akan tetapi di dalam akhir diskusi saya mengatakan bahwa minta tolong untuk tetap
kita dalam grup itu eh, memetakan juga, mengidentifikasi aset-aset yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yang ada 7 tadi. Nah, di akhir diskusi juga saya mengatakan bahwa mungkin diskusi pertama ini ada yang masih kurang, sehingga nanti ada beberapa teman yang hadir di sini, ini akan saya undang lagi untuk diskusi kedua. Maka terjadilah diskusi kedua itu yang hanya dihadiri beberapa saja, baik dari unsur tenaga kependidikan, dari guru, kemudian dari kepala sekolah. Ini memantapkan apa yang ada di diskusi pertama kemarin. Hasilnya pun sudah saya muat di laporan saya, sehingga itu yang menjadi mungkin sebagai tolak ukurnya dari diskusi 1 ke diskusi 2. Seperti itu. Ada tantangan Pak dalam mengidentifikasi aset itu? Tantangannya 1 Pak, waktunya Pak, mengumpulkan wali murid, apalagi kemarin itu saya tidak melibatkan murid karena pada saat itu ada ujian, ada ujian, sehingga itu mungkin kendala yang saya alami, tantangan yang saya alami, sehingga karena waktunya memang sama-sama sibuk. Diskusi pertama pun saya buat siang hari setelah sholat Jumat, seperti itu. Seperti itu ya Pak. Okay. Sekarang perasaan Bapak setelah berhasil mengidentifikasi semua aset itu apa? Saya sangat senang sekali Pak. Saya sangat senang, sangat merasa bangga dan bahagia setelah melakukan diskusi ini, bisa mencapai pada puncaknya. Itu ternyata mengidentifikasi sangat sulit sekali. Tapi dengan kita berdiskusi, kita berkolaborasi, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Kalau sudah berkolaborasi tidak ada yang sulit. Pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah itu apa Pak? Pertimbangan saya yang pertama adalah berdasarkan kebutuhan Pak. Berdasarkan kebutuhan. Jadi kebutuhan apa yang saat itu kita ingin capai, maka di situ harus ada sumber daya yang bisa kita pakai, kan itu. Contoh saat ini yang ada di sekolah kita ada kegiatan Pekan P5. Nah, ini kan program sekolah Pak ya. Nih sumber daya apa yang bisa kita manfaatkan? Satu, yang pasti sumber daya manusianya, baik itu guru, muridnya, dan kita mengambil pembicara dari luar. Itu mendatangkan guru tamu lah bahasanya, dari wilayah Panceng. Itu terus kemudian ada sumber daya fisik yang kita manfaatkan berupa gedung, kemudian ada sound system, ada LCD proyektor, kemudian ada tripod dan macam-macam tadi. Itu yang sumber daya yang bisa kita manfaat sesuai dengan kebutuhan yang akan kita laksanakan, seperti itu. Iya. Jadi intinya pertimbangan aset itu, sumber daya itu nanti untuk keberlangsungan program. Mungkin ada hal lain yang ditemukan tapi itu belum bisa dimasukkan ke dalam aset. Kayaknya belum Pak. Belum ditemukan, tapi tidak di aset. Belum. Mungkin kedepannya kalau ada ya saya coba lagi seperti itu. Oke, dikali lagi gitu Pak. Betul. Oke Bapak. Untuk selanjutnya saya juga perlu melakukan wawancara ke perwakilan aktor yang nantinya untuk lebih menegaskan lagi apakah itu aktor itu sesuai dengan yang Bapak tadi sampaikan. Untuk menegaskan kembali, mohon aktor yang sampean pilih bisa saya wawancara. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman. Akan saya panggil aktor yang kemarin sempat ikut diskusi Pak ya. Pak, mohon waktunya nggih. Mohon waktunya.
saya perlu mewawancari jenengan terkait dengan diskusi kemarin yang sudah dilaksanakan oleh Pak Adi, mungkin sebagai koordinator ya Pak? Nggih. Koordinator. Diskusi tentang pemetaan aset Bapak yang dilaksanakan oleh beberapa aktor yang diundang nih Pak. Nggih. Jadi saya perlu mewawancari jenengan, mohon informasinya Bapak. Baik. Ini juga salah satu tagihan dari dari pendampingan individu yang ke-6 ini. Ini terakhir Bapak. Semoga lancar. Jadi semoga lancar, amin Pak. Amin. Bapak, jenengan kan sudah ikut kegiatan wawancara diskusi itu nggih Pak. Mungkin Bapak masih ingat bagaimana proses diskusi itu berjalan di dalam menemukan atau mengidentifikasi dari pemetaan aset menjadi sumber daya sekolah. Ya, baik. Nggih. Ya, terima kasih. Jadi selaku koordinator, Pak Adi menurut saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan proses ini. Diawali dengan pemberian undangan kepada kami, para peserta rapat. Bahkan 3 hari sebelum acara sudah diberikan ke kita. Termasuk juga kepada guru-guru yang lain, kepala sekolah, kemudian wali murid perwakilan itu untuk turut berdiskusi memetakan di lapangan terkait tema itu. Nah, kami datang, kemudian masing-masing pihak, semua aktor tadi diminta memberikan pendapat dan juga usul-usulan terkait diskusi itu. Dan semua sudah berpendapat, kepala sekolah, wali murid, kami semua berpendapat menyangkut apa-apa saja yang masuk dalam konsep pemetaan yang dimaksud. Jadi itu awal yang bisa saya sampaikan. Dari proses itu ada yang kendala atau ada tantangannya Bapak? Ada. Bisa diceritakan? Jadi kendala awal tentu ketidaksepemahaman kami tentang apa yang dimaksud. Ini di awal pertemuan terutama di wali murid. Karena mereka mungkin tidak memahami konsep pengelolaan sekolah. Tapi setelah dijelaskan oleh koordinator Pak Adi, kemudian ditunjang oleh penjelasan Ibu Kepala Sekolah, semua menjadi paham bahwa yang dimaksud adalah terutama faktor aset yang ada di internal sekolah. Ini penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah. Kemudian ditunjang oleh penjelasan Pak Adi tentang yang dimaksud tentu tidak hanya itu, tapi di luar baik stakeholder yang ada maupun bidang-bidang sosial, budaya, agama, politik dan lain sebagainya. Sehingga semua akhirnya berpendapat. Dimintai pendapat semuanya. Dimintai pendapat semua. Ketika semua di forum itu mungkin pribadi dari Bapak sudah berhasil mengidentifikasi sebuah aset itu, perasaannya bagaimana Pak? Ya akhirnya gini, kita sebenarnya tidak menyangka ya, kalau aspek di luar internal itu ternyata juga sangat banyak. Dan akan mempengaruhi pola pengembangan sekolah ke depan. Nah, dari hasil pemetaan itu ada beberapa hal yang menarik perhatian kami di tim itu, terutama di manajemen sekolah khususnya terkait aspek budaya. Kemudian juga agama. Ini yang menarik sebenarnya karena di lingkungan sini kan faktor agamisnya lumayan tinggi. Sehingga semacam Persyarikatan Muhammadiyah, kemudian ada di pengurus Nahdlatul Ulama itu, kemudian turunannya kan sampai ke beberapa jamaah-jamaah seperti kumpulan jamaah Al-Hikmah, kemudian dan lain sebagainya. Itu baru kami ketahui kalau di sini besar. Seperti itu. Di internal sekolah itu juga ada di situ perkumpulan-perkumpulan itu muncul di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan sekolah tentu kita ada kerjasama dengan mereka. Kerjasama. Misalnya ketika ulang tahun sekolah, kami mengundang
kelompok-kelompok itu untuk hadir kemudian ikut memeriahkan acara ulang tahun. Dan ini sudah berjalan beberapa tahun. Ya cuma proses ke sana itu kami tidak menyangka kalau itu bagian dari aset. Itu bagian gitu aset lah. gitu ya, iya. Nah, setelah Pak Adi jelaskan akhirnya paham kita. Ya. Ada pertimbangan Pak, apa namanya itu dalam menentukan sumber daya sekolah itu, mungkin ada pertimbangan yang muncul itu. Ya pertimbangannya tentu kami mengelompokkan berdasar kemampuan masing-masing ya. Jadi pemetaan di sana arahnya tidak hanya jumlah, tetapi juga kapasitas dan kemampuan mereka. Ada aspek penjurusan, aspek lama pendidikan, kemudian gelar dan lain sebagainya, termasuk dengan kondisi prestasi di lapangan. Prestasi di lapangan. Ya artinya seorang guru barangkali ketika dia banyak menjabat bidang-bidang tertentu, akhirnya akan muncul bahwa ini kemampuannya masuk level yang lumayan tinggi dibandingkan yang baru masuk. Gitu. Jadi kita akhirnya punya apa istilahnya gambaran punya gambaran bagaimana sekolah ini dengan sumber daya manusia yang ada semakin bisa berkembang. Oke. Dari aset-aset yang sudah diidentifikasi, Pak, kalau tidak salah tadi disampaikan Pak Adi ada 7 nggih, ada aset aset itu ya, yang sudah berhasil diidentifikasi itu, bagian dari itu. Mungkin ada hal lain yang apa namanya itu sebenarnya itu aset tapi belum bisa dimasukkan ke dalam aset itu. Kalau menurut Bapak itu mungkin kemarin dari 7 aset itu kami sudah membuat detail sebenarnya tentang apa saja bagian-bagiannya yang mana saja gitu ya. Ya barangkali ke depan memang perlu lebih memperdalam lagi. Tapi sampai hari ini kami belum temukan ya. Karena kita sudah mengidentifikasi termasuk CSR dan lain sebagainya yang mungkin dekat dengan kita. Itu sudah terdata. Ya, itu kalau CSR itu masuk ke bagian aset aset sosial. Ya, aset sosial ya. Aset sosial dan bisnis. Jadi nanti ya mungkin pengembangan bisnisnya nanti yang perlu ditambahi. Tidak hanya sekedar aset sosial, tapi aset bisnis prospektif yang bisa kita jalin ke depan. Oke Pak, terima kasih. Hanya ini mungkin yang bisa kami gali. Semoga ada kelanjutannya sehingga semua program yang nantinya berasal yang didukung oleh aset-aset itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses seperti ini. Dan secara pribadi tentu saya berterima kasih ya karena Pak Adi, Ibu Kepala Sekolah sudah membuka cakrawala berpikir kami. Kan selama ini saya nggak paham guru penggerak itu apa ya. Dengan hadirnya beliau jadi tahu sedikit-sedikit tahu lah gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitas dari Bapak. Agak longgar. Iya katanya tadi ala-ala P5. Iya. Terima kasih ya Pak. Oke Pak, terima kasih sudah tadi wawancara dengan aktor. Sekarang kita lanjut ke diskusi selanjutnya yaitu persiapan panen hasil belajar. Di mana di dalam hasil belajar ini dilaksanakan pada saat loka yang ke-7 nanti. Loka yang ke-7 itu bisa disebut juga dengan pameran ataupun di situ gelar karya yang ditampilkan oleh CGP dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya ataupun dengan pengalaman selama 6 bulan ini yang bisa ditampilkan. Pak Adi mungkin punya ide untuk persiapan panen hasil belajar pada lokakarya yang ke-7 itu bisa disampaikan. Baik, itu mungkin idenya terkait mungkin ide dengan satu kelompok atau mungkin ide pribadi, monggo. Baik, untuk panen karya atau lokakarya yang ke-7 yang sifatnya ini adalah memamerkan apa yang sudah
kita dapatkan kan Iya, seperti iya, itu Pak ya. iya. Kalau dari sisi pribadi saya itu idenya adalah bagaimana dari masing-masing CGP ini bisa menampilkan apa yang sudah pernah didapatkan. Nah, itu mungkin melalui portofolio digitalnya. Tapi kalau secara tampilan kalau satu persatu itu harus dalam satu event itu kayaknya waktunya nggak cukup. Iya. Memang untuk kegiatan seremonial ataupun nanti yang tampil pada di video acara itu nanti ada yang akan dibagi. Oh, gitu. Kita belum paham itu kelompok kita nanti bagian apa. Oke. Jadi mungkin setelah ada pembagian itu baru kita action untuk mungkin berlatih ataupun membuat konsepnya. Siap. Nah, itu yang terkait dengan yang tadi tidak mungkin kalau Betul. satu persatu tampil kan tidak Oke, mungkin, oke. pasti ada pembagian. Oke, kalau Pak Adi tentang pameran itu, tentang panen karya itu, apa yang akan Bapak tampilkan? Oke, nanti di situ terkait dengan yang ditampilkan itu kan tentang produk hasil produk dari Pak Adi, mungkin produk sendiri Pak Adi sendiri pribadi ataupun nanti produk dari siswanya. Oh gitu. Iya. Kalau dari sisi saya mungkin apa ya yang akan saya tampilkan ya foto-foto digital itu Iya. Pak. Terus untuk dari siswa kalau misalkan itu boleh ditampilkan ya nanti saya akan menampilkan apa yang sudah pernah murid-murid kami buat yang pernah saya ajar itu di jurusan listrik Pak. Ya itu ada lampu digital berjalan gini yang nyeting anak-anak. Terus kemudian ada lagi itu sebuah alat yang kaitannya dengan PLC yang otomatisasi itu dipakai Pak sama anak-anak itu buat sendiri anak-anak Itu yang akan itu ya ditampilkan. nanti kalau misalkan itu boleh ditampilkan ya nanti saya akan mencoba untuk mengkondisikan dengan teman-teman di jurusan karena itu juga pernah dibuat pameran di Icon Mall juga. Seperti itu. Mengenai tentang panen karya itu mungkin saya mau menyampaikan ide saya itu mungkin bisa dijadikan referensi oleh Pak Adi. Pak. Yang pertama di dalam satu kelompok ini kan ada 6 dalam satu PP ada 6 dan kita juga belum pasti seperti nanti space untuk tempat venue-nya itu bagaimana. Informasi awal kan satu PP satu stand itu yang awal, dibantah lagi satu stand satu fasil itu fasil itu juga belum kita pasti, nanti kita akan rakor di tanggal 10 April. Nah dari saya yang pertama itu tentang portofolio digital. Semua kan punya. Semua kan punya. Nah, tidak mungkin kan itu lebih untuk juga memasukkan unsur unsur teknologi untuk mengampanyekan teknologi kepada orang lain, orang masyarakat kan. Nah, saya mengusulkan itu link Google Sheet-nya itu, link portofolio itu dijadikan barcode, dicetak di standing banner. Nanti yang tamu yang datang itu tinggal kalau mau lihat punyanya Pak Adi tinggal scan punyanya Pak Adi, punyanya Pak Salman tinggal scan punyanya Pak Salman, punyanya Pak Sawi gitu ya. Itu saran saya. Jadi 6-6-nya itu dibuatkan standing banner. Dibuat jadi satu, bukan satu-satu. Nanti kesekiannya tidak cukup kalau satu-satu. Betul. Itu yang pertama. Jadi linknya itu dijadikan barcode Pak ya. Nanti kan bisa di-scan semuanya. Ya kemungkinan semua guru punya. Kalau itu tentu kalau masyarakat umum kita kurang tahu ya. Kalau semua guru kan pasti punya barcode. Itu yang pertama. Yang kedua itu setiap CGP
membuat profil sekolah atau profil diri dari JGP itu, pendidikan profil sekolah itu ditampilkan programnya apa, mungkin ekstranya apa, terus kita punya apa, yang dijual ke masyarakat itu kita apa, itu ditampilkan. Yang itu video itu Pak ya. Video itu mungkin maksimal 5 menit. Jadi kan digabung jadi satu, itu diputar selama pameran berlangsung secara bergantian kontinu. Itu ya, mungkin nanti bisa menggunakan TV LCD atau nanti LCD yang proyektor itu yang kedua. Yang ketiga, itu kan ada pengunjung yang datang, masyarakat yang datang ataupun ya pokoknya yang datang lah ke sana. Setiap yang sudah ngisi buku tamu, kan nanti pasti disediakan buku tamu Pak. Buku tamu itu kita kasih cenderamata, buah tangan yang sederhana saja. Pokoknya itu dari grup kita Gresik 25 itu bermacam-macam cenderamata nanti. Tidak harus satu barang, biar bervariasi kan lebih bagus gitu. Yang entah dari makanan atau barang atau stiker, bunga, itu kan tergantung nanti setelah ngisi monggo Pak. Nah, ini ya. Nanti jenengan kondisikan dengan teman-teman DGP yang lain, silakan koordinasi mau buat apa yang mau dikasihkan ke pengunjung. Itu tiga itu yang usulan saya. Itu standar lah itu. Mungkin kalau sampai punya ide-ide yang lain lebih gila yang bisa dibagikan ke orang lain, monggo silakan nanti sesuai dengan rapat sama DGP. Itu Pak tentang panen hasil karya. Terima kasih Pak sudah telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring, dari kegiatan mengajar di kelas maupun kegiatan kolaborasi yang kolaboratif dengan teman-teman guru yang lain. Jadi dari sumber daya yang sudah dipetakan itu mungkin ada perubahan atau ada perbaikan pembelajaran, monggo dikondisikan lagi. Dan apabila Pak Adi terkait dengan pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, monggo dicatat di jurnal komunikasi di AMS. Gitu. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya atas nama pribadi mohon maaf selama 6 kali berkunjung ke sini dalam melakukan pendampingan individu ini, apabila ada kata-kata yang kurang pantas ataupun sikap yang tidak pantas, saya mohon maaf. Harapannya dari saya semoga Pak Adi kedepannya itu tambah sukses dari kegiatan PGP ini, lolos dan lulus. Itu ya Pak. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.